Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ditakdirkan berjumpa kembali di channel ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya perjalanan hidup kita di dunia ini hanyalah semata-mata untuk mencari ridha dan menggapai rindunya Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya kita bila dirindukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rindunya Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang hamba tentu jauh berbeda dengan rindunya manusia kepada manusia yang lainnya. Bila seseorang manusia dirindukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu artinya Allah ingin manusia tersebut kembali ke jalannya. Allah ingin kita menjadi manusia yang lebih baik, meskipun terkadang kita sebagai manusia sering lalai dalam beribadah kepadanya dan pernah melanggar perintah-perintahnya. Meskipun begitu, Allah subhanahu wa ta'ala tetap maha pengasih dan maha penyayang. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar daripada murkanya Allah. Berikut ini akan kami paparkan beberapa tanda-tanda bila Allah subhanahu wa ta'ala merindukan kepada hambanya. Dalam artian, Allah menginginkan hambanya kembali ke jalan yang benar. Yang pertama, terbangun tengah malam untuk beribadah. Salah satu tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala merindukan seseorang hamba adalah ketika hamba tersebut sering terbangun di tengah malam. Waktu malam adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seseorang muslim memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan dunianya dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang ia minta. Ketika kita terbangun di tengah malam, itu adalah saat yang tepat untuk melaksanakan salat tahajud, berzikir dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah waktu di mana kita bisa merasakan ketenangan dan kedekatan batin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah jika Anda sering terbangun di tengah hari, karena itu adalah tanda Allah subhanahu wa ta'ala merindukan kepada Anda untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, diberikan ujian dan cobaan. Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya dengan berbagai masalah dan kesulitan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayangnya. Ketika Allah timpakan ujian dan cobaan, itu adalah tanda bahwa Allah ingin kita kembali mengingatnya dan bergantung hanya kepadanya semata. Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang maha kuasa yang mampu menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, di samping kita selesaikan masalahnya dengan meminta pertolongan hanya kepada Allah, selanjutnya bersyukurlah ketika Allah memberikan ujian, karena itu adalah tanda bahwa Allah merindukan kita untuk kembali dan berserah diri hanya kepadanya. Yang ketiga, dijauhkan dari teman yang berpotensi maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga hambanya yang dirindukan dari teman-teman yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa dan maksiat.
Jika kita merasa dijauhkan dari teman-teman yang buruk atau lingkungan yang tidak baik, maka bersyukurlah. Ini adalah tanda bahwa Allah ingin melindungi kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Lingkungan yang baik dan teman yang soleh akan selalu mengingatkan kita untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, gelisah ketika melakukan dosa. Gelisah dan tidak tenang ketika melakukan dosa adalah tanda bahwa Allah sedang merindukan kita. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun kebaikan itu adalah baiknya budi pekerti, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat gelisah di dalam hatimu. Dan apabila dosamu dilihat manusia, kamu akan benci." Jika kita merasa gelisah setelah melakukan perbuatan dosa, maka itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Yang kelima, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada hamba yang dicintainya melalui berbagai cara. Bisa jadi melalui media sosial dengan munculnya postingan-postingan keagamaan di beranda Anda, atau dengan hadirnya teman yang baik dan kejadian sehari-hari yang menyadarkan kita akan kebesaran Allah. Petunjuk ini bisa datang kapan saja dan di mana saja sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita tetap berada di jalan yang benar. Maka bersyukurlah jika Anda sering mendapatkan petunjuk ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah tanda bahwa Allah selalu merindukan kepada kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa tanda apabila seseorang hamba dicintai dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya tergolong ke dalam hamba-hamba yang dicintai dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya untuk menggapai cinta dan rindunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.